Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari. Senang sekali pada malam hari ini kembali kita bertemu dan saat ini kami dari pelayanan Task Force Doa dan Konseling MPK akan memberikan topik kepada kita sekalian tentang kesulitan anak belajar. Sharing ini akan dibawakan oleh Ibu Evangelis Dian Mailina, MAKP, dan sebelum kita mendengarkan sesi ini, marilah terlebih dahulu kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sudah memberkati kehidupan kami. Terima kasih kalau dari Task Force Doa dan Konseling MPK yang setia memberikan pemahaman-pemahaman yang baik melalui tayangan-tayangan yang ada, dan biarlah melalui tayangan malam hari ini menjadi berkat kepada kami sekalian, para pendidik Kristen, dan terlebih para pembina-pembina rohani anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, berkati Ibu Dian yang akan memberikan materi kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Ibu Ena. Selamat malam Bapak Ibu semua. Tidak terasa ya, kita sudah memasuki bulan Desember di tahun ini. Nah, kalau masuk bulan Desember, biasanya kalau kita lihat di kalender sekolah, itu berarti semester ganjil sudah hampir mau selesai. Libur sudah tiba gitu ya. Tinggal menunggu hasil belajar di sekolahan. Betul nggak? Biasanya bulan-bulan itu bulan-bulan peak nih buat guru-guru, bulan-bulan sibuk ngisi laporan hasil belajar murid gitu ya. Kalau orang tua juga siap-siap untuk menerima hasil belajar anaknya. Mungkin banyak di antara kita, baik sebagai guru ataupun orang tua tuh bertanya-tanya, kenapa ya hasil laporan belajar anak saya kok sepertinya anak ini sulit ya untuk menerima pelajaran atau sepertinya kok nggak bisa ya ngikutin pelajaran di sekolahan ya. Mungkin ada kekhawatiran kayak gitu ya, ada kebingungan. Saudara, pada umumnya kalau kita lihat hasil belajar anak gitu ya, apalagi kita nanti akan menerimanya di akhir semester ini, maka yang sering kali muncul apa? Oh, anak ini males belajar, betul nggak? Anak ini memang nggak pinter, memang kurang semangat dalam belajar gitu ya. Bapak Ibu, sesungguhnya ada beberapa alasan mengapa anak ini mengalami kesulitan dalam belajar gitu. Kalau dia mengalami kesulitan dalam belajar, bukan hanya dinilai dari hasilnya tentu saja gitu ya, tapi kalau kita lihat secara keseluruhan dari semester ini. Malas yang biasanya jadi asumsi utama para orang tua atau guru itu hanyalah salah satu faktor pemicunya, gitu ya. Tapi ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan kenapa sih sebenarnya anak ini mengalami kesulitan dalam belajar. Setidaknya kita bisa lihat dari dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kita mau lihat faktor internalnya. Saudara, faktor internal yang menyebabkan anak itu sulit belajar biasanya dapat berasal dari peserta didik itu sendiri, gitu ya. Apa saja tuh faktor-faktornya? Yang pertama, ada anak yang tidak bisa mengikuti pelajaran karena memang harus diakui kecerdasannya mungkin memang tidak memadai. Maka dalam kasus ini saudara, keluargalah yang menjadi kunci dalam penolong bagi anak-anaknya, kunci penolong bagi anak-anaknya. Orang tua seharusnya mampu menilai kemampuan anak dengan tepat dan kemudian menyekolahkannya juga di sekolah yang tepat sesuai dengan kesanggupannya. Apabila kita sebagai orang tua, guru melihat anak ini nih sudah berusaha dengan tekun nih belajar, namun hasilnya memang tidak mencapai standar dari sekolah itu gitu ya. Maka kita harus memberikan sebuah perhatian khusus nih. Apalagi kalau memang dirasa tuntutan akademik ini memang tidak sesuai dengan kesanggupan anak atau melampaui dari kesanggupan si anak. Saudara, kalau kita memaksakan anak, kemudian anak tertekan dalam tuntutan akademik, maka akan berakibat gitu ya pada fase-fase yang perkembangannya yang lain atau bahkan pada fase di mana dia sedang berkembang saat ini. Maka memang akan lebih bijak Saudara daripada melabel mereka tidak mampu gitu ya, kita memberikan kesempatan mereka di tempat yang lain di mana mereka memang sesuai dengan kemampuan atau bisa mencapai standar itu. Mereka tidak bodoh, mereka mempunyai kelebihan di tempat yang lain yang mungkin bisa dikembangkan.
dan itu akan lebih baik, Saudara. Itu yang pertama, kalau dari faktor internal peserta didik. Yang kedua, Saudara, faktor internal yang dapat mempengaruhi kesulitan itu juga biasanya ada anak-anak yang kecerdasannya tuh oke, kayak gitu ya. Bisa ini, bisa. Tapi dia tidak bisa mengikuti pelajaran karena mengalami beberapa gangguan belajar khusus. Nah, gangguan belajar khusus ini biasanya kalau terdiagnosa ada 3, kesulitan dalam membaca, disleksia, kesulitan dalam menulis, disgrafia, atau kesulitan di dalam aritmatika. Diskalkulia. Nah, Saudara, kalau Saudara mengalami atau menemukan murid-murid kita atau anak-anak yang bergumul dalam hal ini, Saudara, maka satu hal yang penting, Saudara, adalah ayo jangan sungkan untuk segera bekerja sama dengan para ahli atau profesional yang bisa membantu anak dalam kesulitan-kesulitan gangguan belajar khusus ini. Dengan mendapatkan intervensi yang lebih dini atau intervensi yang khusus gitu ya, itu akan sangat membantu anak-anak di dalam proses belajar mengajar mereka. Saudara, jangan putus asa kalau kita jadi orang tua yang mengalami pergumulan dengan anak mengalami kesulitan belajar khusus seperti ini. Karena bisa saja mereka memang sulit dalam hal ini, tapi mereka memiliki kemampuan yang bagus di tempat yang lain. Dan kita mungkin tidak tahu itu, maka kita harus cari tahu itu, kita kembangkan strong point-nya mereka. Sehingga walaupun mereka mengalami pergumulan ini, kesulitan dalam hal ini, tapi mereka tahu mereka mungkin punya strong point-nya di dalam seni, mereka punya strong point-nya di dalam hal-hal yang berkaitan dengan handy, tangan, kayak gitu ya. Maka itu kita akan kembangkan seperti itu, sambil memang kita menolong mereka juga di dalam, tadi ya, kesulitan-kesulitan anak-anak itu. Saudara, faktor lain gitu ya, yang juga kerap kali membuat anak-anak, mengalami kesulitan dalam belajar itu karena adalah seperti ini, anak-anak mengikuti pelajaran gitu ya, mengikuti pelajaran tapi mereka itu tidak sesuai dengan gaya belajar mereka. Nah, kita mau lihat, sebenarnya setiap kita itu punya learning style-nya masing-masing gitu ya. Dan penting bagi orang tua juga untuk bisa mengenal dan guru mengenal learning style ini. Walaupun memang harus diakui guru nggak akan bisa lah ya untuk one by one gitu ya. Tapi orang tua nih yang harus mengenal seperti itu. Nah, biasanya learning style yang kita kenal pada umumnya yaitu adalah ada visual gitu ya, anak-anak itu lebih cepat belajar kalau lewat penglihatan, gambar. Ada juga auditori, anak-anak akan lebih cepat belajar melalui pendengaran, audio. Ada juga, kinestetik, anak-anak akan lebih cepat belajar kalau dia itu bergerak, praktek secara langsung. Ini yang paling umum, tapi sebenarnya ada gaya belajar yang lain, Saudara. Misal gaya belajar verbal, ya. Anak-anak akan lebih cepat belajar kalau menggunakan kata-kata, baik itu lisan ataupun tulisan gitu ya, mencatat gitu. Ada yang lebih cepat belajar secara logis, logika. Jadi kalau belajar sesuatu mereka sukanya menghubungkan gitu. Nah, menggunakan logika. Ada anak-anak yang suka anak-anak yang learning style-nya yaitu sosial. Sosial itu ada interaksi di dalam kelompok. Jadi mereka itu suka sekali belajarnya itu bersama-sama dengan kelompok, dengan orang lain. Itu baru lebih cepat tuh mereka mengerti gitu ya. Tapi ada juga anak-anak yang learning style-nya itu soliter. Soliter itu artinya belajar mandiri sendiri. Daripada berkerumunan dengan orang-orang, dia lebih suka masuk ke dalam ruangannya sendiri gitu ya, belajar belajar dengan tempatnya sendiri, waktunya sendiri dan itu memudahkan dia untuk, dapat mengerti pelajaran tersebut. Ada yang seperti itu. Saudara, memang kita harus tahu nih, anak-anak ini, mempunyai learning style-nya seperti apa, gitu ya. Gunanya untuk apa? Ketika kita melihat ada sesuatu yang, di dalam pergumulan kesulitan anak-anak ini, kita bisa mengambil waktu khusus buat dia dan menjelaskan materi menggunakan gaya belajarnya dia. Kalau itu sulit untuk terjadi di sekolahan secara umum, maka orang tua yang akan melakukannya. Jadi orang tua mulai mengenali cara belajarnya, pola pikirnya anak gitu ya. Caranya gimana? Ya mau nggak mau memang harus luangkan waktu lebih banyak.
Luangkan waktu lebih banyak dengan anak-anak, karena dengan waktu yang lebih banyak yang diberikan, kita akan mulai nih mengenal anak kita, pola-polanya, caranya dia. Kemudian kalau dia mengalami kesulitan di sekolahan, seperti yang tadi saya kata, kita bisa mengambil waktu khusus untuk mendampingi dia dalam belajar. Dengan kita memberikan kasih, menghargai, semangat dia mau belajar, tapi ternyata learning style-nya nggak sesuai nih dengan, eee, lembaga pendidikannya gitu ya, maka kitalah yang mengambil bagian itu untuk mendampingi dia, menyemangati, dan bersama-sama di dalam dia belajar. Itu faktor-faktor internal gitu ya, Saudara ya. Selain faktor internal, ada juga faktor eksternal yang kerap membuat anak-anak sulit mengikuti pelajaran. Biasanya faktor eksternal ini Saudara dapat berasal dari gitu ya, lingkungan pendidikan itu sendiri ataupun dari lingkungan keluarga. Sesuatu yang berasal yang alasannya itu berasal dari luar diri anak itu. Apa saja faktor eksternalnya, Saudara? Ada beberapa faktor eksternalnya gitu ya. Saudara, ada anak-anak yang sulit belajar di sekolahan gitu ya, karena memang berkaitan dengan si pengajarnya, pendidiknya gitu. Banyak anak-anak yang tidak menyukai pelajaran tertentu bukan karena pelajarannya dia nggak suka, tapi karena dia nggak suka dengan si pendidiknya, nggak cinta sama si pendidiknya atau nggak memiliki koneksi sama pendidiknya, pengajarnya. Jadi bukan dia nggak suka pelajarannya, tapi karena dia mengalami dia apa ya, punya pengalaman atau punya asumsi-asumsi tertentu gitu ya, sehingga dia tidak memberi perhatian pada pelajaran itu, tidak menumbuhkan minat pada bidang tersebut karena tidak menyukai kepribadian dari pengajar tersebut. Mungkin, ini mungkin ya Saudara ya, mungkin kita pernah mengalaminya karena kita semua pernah sekolah gitu ya. Mungkin kita pernah dipermalukan di depan kelas. Mungkin ada kata-kata yang nggak tepat gitu ya, yang akhirnya membuat kita jadi malu, membuat kita jadi trauma. Saudara, saya ingat sekali gitu ya, bahwa kita itu akan mudah menyerap pelajaran waktu kita itu juga ketemu dengan guru yang klik, gitu ya. Kita tuh senang cara guru ini ngajar, maka sangat mudah untuk kita tuh juga mendapatkan ilmu itu atau menyerap atau mengelola gitu ya, memproses ilmu itu. Nah, Saudara, dalam hal ini memang penting bagi kita untuk bisa menjadi pendidik yang bukan menyenangkan hati semua murid, tapi menjadi pendidik yang memiliki kepribadian yang memang menjadi seorang pendidik, di mana dipanggil Tuhan menjadi seorang pendidik yang mengajarkan, yang mentransfer ilmu, mentransfer juga hidup, bahkan bisa berbagi gitu ya dengan anak-anak didik, bukan hanya berbagi pelajarannya saja, tapi teladannya, imannya, itu sangat penting di dalam proses pembelajaran. Nah, hal yang serupa juga dapat terjadi, Saudara, anak-anak sulit mengalami pelajaran, gitu ya, karena perlakuan teman-teman yang tidak bersahabat, gitu. Ada anak yang tidak suka ke sekolahan, sukar konsentrasi belajar, karena apa? Karena takut ke sekolahan. Kenapa takut ke sekolahan? Tadi, karena teman-temannya nggak bersahabat. Saudara membayangkan sekolah saja itu sudah sesuatu yang stres buat si anak, apalagi mau pergi ke sekolahan. Mungkin kita pernah ya menghadapi ada murid-murid seperti ini. Kalau ini yang terjadi, maka kita sebagai orang tua, saudara, kita punya peranan. Peranan kita adalah kita harus menjadi pelindung bagi anak ini. Kenali attitude-attitude yang berubah gitu ya, yang berbeda. Dulunya riang, terus sekarang kok jadi cenderung pendiam, jadi penutup diri. Dulunya enak diajak diskusi, sekarang jadi meletup-meletup emosinya. Maka kenali. Setelah kita kenali, kita ajak dia bicara, ngobrol gitu ya. Kemudian kalau ada sesuatu, kita harus perlu mengambil posisi sebagai pelindung. Namun, tidak semua anak mau menerima ini, harus kita lihat. Kalau ada anak yang menolak bantuan orang tua, nggak apa-apa, berilah kesempatan dia untuk dia dapat menyelesaikan masalah itu, baik itu masalah dengan temannya atau gurunya. Sambil jangan dilepas, sambil menawarkan beberapa masukan, beberapa insight gitu ya, untuk apa yang dapat dia lakukan untuk mengatasi masalahnya. Nah, biasanya ini cenderung pada anak-anak yang sudah lebih
remaja, SMP, SMA gitu ya, nggak mau nih papa mama gitu ya, ikut-ikut campur, tapi kita sambil mendampingi apa yang bisa dia lakukan ketika dia, menghadapi teman-teman yang mungkin tidak bersahabat dengan dia. Kita perlu memberikan insight-insight itu dan perlu juga mengawasi serta mendampinginya. Yang terakhir saudara, faktor eksternal yang kerap kali juga membuat anak itu mengalami kesulitan dalam belajar, itu keluar dari lingkungan keluarga itu sendiri. Apa saudara? Dampak dari masalah rumah tangga orang tuanya. Saudara, sadar nggak sadar sebagai orang tua, tanpa sadar orang tua ini melihat gitu ya, ini kan masalah saya, bukan masalah anak saya. Saudara, kerap kali masalah orang tua itu juga dapat mempengaruhi anak dan akhirnya menjadi masalah bagi si anak. Anak menjadi tegang, menjadi sulit berkonsentrasi. Karena apa? Karena dia mendengarkan mungkin pertengkaran semalam antar orang tuanya. Anak jadi khawatir, takut-takut orang tuanya nanti bertengkar lagi, atau kalau pertengkarannya sampai heboh, anaknya khawatir, takut gitu ya, ada orang tua yang terluka. Saudara, pergumulan ini juga dapat menjadi salah satu aspek di mana anak-anak akan mengalami sulit belajar di sekolahan karena kepikiran atau terbawa-bawa dengan masalah rumah. Kalau ini terjadi, orang tua mesti mencari pertolongan. Pertama-tama mencari pertolongan buat relasi di dalam pernikahan mereka, kemudian buat keluarga mereka, menyelesaikan masalah ini. Sehingga masalah orang tua terselesaikan terselesaikanlah ya, maksudnya terselesaikan dan tidak terbawa-bawa jadi masalah bagi si anak. Walaupun tidak ada anak yang akan senang kalau orang tuanya sedang bergumul masalah, tetap mereka akan ikut merasakan permasalahan atau pergumulan orang tua itu. Maka sangat bijak kalau jadi orang tua dalam pergumulan keluarga yang sulit, kita kita yang cari pertolongan buat diri kita, buat relasi pernikahan ini dan buat keluarga ini. Seperti itu. Sekian faktor-faktor yang dapat menyebabkan anak-anak sulit belajar. Saya kembalikan kepada Ibu Ena. Baik, Bu Dian, terima kasih untuk pemaparan materinya. Tadi ada faktor yang mempengaruhi anak dalam kesulitan belajar, itu bisa dari faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, kemudian ada pertanyaan demikian. Mengapa anak yang kesulitan belajar sering merasa tidak berharga? Dan bagaimana Alkitab mengingatkan bahwa dirinya tetap dikasihi dan berharga di mata Tuhan, Bu Dian? Silakan. Wah, terima kasih Bu Ena. Ini pertanyaan yang baik sekali, Saudara. Bu Ena, biasanya memang anak yang mengalami kesulitan belajar akan cenderung berdampak pada self esteem-nya. Jadi rasa keberhargaan dirinya. Kenapa? Karena pertama, stigma masyarakat. Anak yang akan Hmm, dibilang hebat itu anak yang nilainya apa? Nilainya bagus. Betul kan ya? iya, Yang nilainya iya, tinggi gitu ya. Walaupun sekarang memang sudah nggak ada lagi tuh sistem ranking di iya, pendidikan kita. Tapi kalau nilainya tuh rata-ratanya bagus gitu ya. Nah, itu kalau dibilang baru hebat gitu. Jadi iya, anak-anak yang kesulitan belajar otomatis kan nilai akademiknya mereka juga nggak akan sesuai dengan standar dari si guru ataupun dari sekolahan. Dan itu akan betul. sangat membuat mereka menjadi, self esteem-nya rendah gitulah ya atau merasa tidak berharga. Karena tadi, menaruh harga diri pada nilai akademik. Padahal nah kita langsung sambung ya, Alkitab mengingatkan kita bahwa kita berharga bukan karena apa yang kita punya, apa yang kita Iya, dapatkan, apa yang kita iya, perbuat, hasilkan gitu ya. Kita berharga karena apa? Karena Kristus. Itu iya, keberhargaan diri kita. Kita berharga karena nilai diri kita itu ada di salib, ada di Kristus. Kristus sudah iya, menebus kita, Kristus sudah menyelamatkan kita, itulah keberhargaan diri kita. Kalau misalnya ada anak tanya, "Gimana kok bisa tahu kita tetap berharga?" Wah, banyak ya ayat Alkitab yang akhirnya menyatakan kepada kita. Seperti Mazmur 139 ayat 14. "Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya." Kita dibentuk Tuhan dengan ajaib gitu ya. Kita dirancang Tuhan dengan sungguh dahsyat.
Itu yang dibilang kalau dalam bahasa Inggris dibilang wonderful made, kita ini buatan Tuhan yang luar biasa. Walaupun kita mungkin tidak bisa mencapai standar KKM gitu ya atau rata-rata, tapi engkau tetap berharga karena di mata Tuhan, dia tetap berharga. Yesaya 43 ayat 4 juga bilang, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan gitu ya manusia sebagai gantimu. Jadi berharga di mata Tuhan, Tuhan mengasihi kita. Saudara, bukti Tuhan mengasihi kita satu, Tuhan mau lahir, nanti kita akan rayakan di Natal. Tuhan mau Iya, mati, bahkan Tuhan mmm, bangkit buat kita. iya, Jadi kalau kita menghadapi ada anak-anak yang mengalami ini, maka yang harus mulai di apa ya namanya, kayak dipulihkan kembali paradigmanya adalah bukan nilai yang menjadi standar keberhargaanmu, bukan apa iya, yang kamu punya, bukan apa yang kamu perbuat, bukan karena apa yang kamu pakai, kamu miliki, kamu hasilkan gitu ya, tapi karena salib Kristus. Salib setuju. Kristus menciptakan kamu itu luar biasa. Walaupun kamu memiliki kelemahan nih ya dalam satu pelajaran atau beberapa pelajaran, tapi coba cari tadi strong point-nya. Strong point-nya kamu tuh kamu di mana minatnya. Tuhan merencanakan kamu dengan sebuah wonderful mate. Tentu ada wonderful plan, tentu ada wonderful juga. Dibilang kan good job ya, pekerjaan baik Efesus bilang ya, yang Tuhan sedang rancangkan buat kamu. Ayo sama-sama kita dampingi dia cari itu. Karena saya percaya Tuhan ciptakan kita dengan satu pekerjaan baik, dengan satu rancangan yang mulia setiap kita. Ada yang akan kita kerjakan buat kemuliaan Tuhan. Itu Bu Ena Amin kalau dari amin. saya. Thank you. Makasih Bu Dian untuk, penjelasannya. Pertanyaan yang kedua Ibu, bagaimana merespons ya jika ada nih anak kesulitan belajar di sekolah dan juga keterbatasan gurunya juga di sekolah dalam ya hal kesabaran tentunya ya untuk mengajari dan juga isolasi sosial di lingkungan sekolahnya, mungkin teman-temannya juga yang tidak mau berteman atau menjauhi dia dan lain sebagainya yang harus dihadapi anak ini. Bagaimana kita selaku orang tua atau pembina rohani untuk, merespon bagian ini? Silakan Bu Iya. Dian. Ini pertanyaan yang sangat praktis karena yang paling sering terjadi di sekolahan, karena faktor Iya eksternal gini ya, lingkungan lingkungan iya, pendidikan, faktor eksternal ini. mhm, Saudara, kalau kita memang memiliki kita kenal nih anak kita atau anak didik kita atau anak bimbingan rohani kita gitu ya, dia mhm, kesulitan belajar karena faktor-faktor eksternal ini. Gurunya iya nggak sabar gitu ya, terus juga iya teman-temannya juga bukan nggak sabar, nggak suka gitu ya, sampai iya, terisolasi. Maka kalau kita kenal dia, kitalah yang harus jadi pribadi yang ada di samping dia, dalam tanda kutip. Pribadi yang di samping dia tuh gini, pribadi yang menjadi tempat dia untuk berbagi perasaannya dia. Tentu nggak mudah jadi murid yang sering dimarahin oleh guru, nggak mudah, gitu ya. Tentu juga nggak mudah datang ke sekolahan dengan situasi sosial yang kita dikucilkan, kayak gitu. iya Maka kalau itu anak kita, kalau itu anak bimbingan kita, anak didik kita harus jadi pribadi yang jadi tempatnya dia, bahwa dia nggak sendirian menghadapi ini. Bersama-sama dengan kita. Jadi apa yang dia rasakan, dia bisa berbagi, dia bisa bercerita. Nah, kalau kita orang tuanya, ini poin yang kalau kita orang tuanya. Kalau kita orang mhm, tuanya dan tadi ya, kita melihat ada perubahan sikap dari yang ceria jadi tidak ceria, dari iya yang suka makan jadi tidak suka makan, atau ada gitu ya, pokoknya ada perubahan-perubahan gitu ya. Maka kita harus mulai aware, jangan-jangan ada sesuatu di sekolahan. Jangan-jangan ada hal yang menjadi pergumulannya dia. Maka kalau kita bangun relasi dengan dia, maka kita dapat berbicara sama dia. Ada apa? Gitu ya. Apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu alami di sekolahan? Gitu. Kalau memang ada gurunya yang dia bilang rasanya kurang sabar, ya kita jangan tiba-tiba datang ke sekolahan marah-marah juga ya. Jangan orang tua gitu ya. Tapi kita coba dengarkan dulu, coba pahami dulu cerita anak ini dari perspektif kita, kita kan sudah dewasa tentu kita akan dapat perspektif yang lebih lengkap gitu ya. Kemudian kalau itu masih berlangsung kita boleh datang ke sekolahan, bukan untuk marah-marah ke sekolahan, tapi untuk berdiskusi, untuk mencari solusi bersama-sama dengan sekolahan. Karena sekolahan dan orang tua sejatinya adalah partner.
Jadi iya, bukan tempat penitipan anak gitu ya, kita ini partner sama sekolahan, maka kita datang ke sekolahan sebagai partner. Partner bahwa, "Bu, saya melihat ada perubahan sikap dalam anak saya." Kalau dia bilang sih ada kesulitan gini gini gini. Nah, kita coba berdiskusi, cari gitu ya, bukan cari guru yang marah-marah itu, tapi kita coba cari wali kelasnya, cari, kesiswaan untuk berdiskusi, bagaimana cara menghadapi bersama-sama agar anak ini dapat mengalami pendidikan yang lebih baik, seperti itu. Itu sih kalau menurut saya ya, Bu Ena ya. Kita sama sekolah harusnya jadi oke, partner gitu ya. Mhm. ya, setuju setuju, Bu Dian. Terima kasih banyak, Bu Dian. Bu Dian, pertanyaan yang terakhir. Bila anak belajar dengan cara yang berbeda atau lebih lambat, bagaimana Alkitab menunjukkan bahwa kelemahannya itu justru bisa juga dipakai Tuhan untuk menjadi berkat? Iya. Silakan, Bu Dian. Itulah luar biasanya Alkitab kita, Bapak Ibu. Alkitab Iya, kita, tokoh-tokoh Alkitab kita bukan tokoh-tokoh yang super 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 semua gitu ya. Banyak sekali contoh-contoh di Alkitab itu yang di mana tokoh-tokoh Alkitabnya juga ada kelemahan. Contoh Musa, Musa bilang, "Saya ini nggak bisa ngomong," gitu kan ya, iya, "susah ngomong," dia bilang gitu ya. Terus contoh juga yang juga ada kelemahan, Petrus secara emosi gitu ya, pekerjaannya juga nelayan yang zaman dulu juga dianggap sebagai mungkin level yang paling bawah. Jadi kalau iya, kita lihat anak kita ada yang cara pikirnya berbeda atau memang mungkin lebih lambat, maka bagian kita adalah kita memang mau dia berfokus bukan hanya pada kelemahannya. Manusia diciptakan Tuhan, ada kelemahan, pasti ada kelebihan. Ada kekuatan, pasti ada kekurangan. Nah, iya, memang kamu ada lemahnya nih di bagian hitung-hitungan, misal kayak gitu ya, matematika kan paling sulit biasanya kalau anak-anak bilang. iya, Mungkin kamu ada kesulitannya nih, kamu lemah, lambat mhm, di sini. Tapi lihat, kalau bidang bahasa, kalau bidang seni, kalau bidang olahraga, ternyata kamu itu sangat-sangat baik bisa ngerjain, gitu. Musa sekalipun dia bilang nggak bisa ini, nggak bisa, tapi lihat kepemimpinannya itu sangat baik. Siapa yang bisa 40 tahun tuh bawa bangsa besar gitu ya, lewatin itu, iya, Musa, gitu, bersama dengan, rekan-rekannya. Terus kita lihat Petrus dipakai Tuhan juga luar biasa. Pada waktu Pentakosta berapa ribu orang tuh bertobat karena memang kekuatan daripada Allah Roh Kudus. Maka kita juga ingetin ke anak kita, kita punya Allah Roh Kudus kok. Kita percaya Tuhan, terima Tuhan, maka ada Allah Roh Kudus yang akan membimbing, yang akan mengarahkan, yang akan bahkan memberikan kekuatan dan pertolongan buat kita. Tetap mungkin tetap harus menghadapi matematika, tapi yaitu ya, kita bisa menghadapi matematika dengan sebuah ucapan syukur. Memang kita bisanya ini adalah kayak talenta berarti ya, kita tuh bisanya iya, kita tuh bisanya 5 ya kita usahakan 5 kita bisanya saya suka sekali nih kata-kata nih, saya bisanya tuh di matematika memang cuman 70, ya udah kita usahakan 70, gitu ya. Kita di matematika memang bisanya kenapa kita bisa tahu bisanya, karena kita lihat rata-rata anak kita, prosesnya gitu ya, iya, dia bisanya tuh cuman 75 lah atau KKM. Ya udah jangan tuntut lebih daripada itu. Kita bisa menyemangati untuk dia tetap bisa mengerjakan yang terbaik yang dia bisa kerjakan, seperti itu. Itu prinsipnya. Jadi, diupayakan sesuai dengan talenta yang Tuhan sudah kerjakan. Ini kalau dalam hal nilai. Dalam hal skill juga kan ya, diusahakan, diupayakan. Setiap talenta, setiap skill yang Tuhan berikan, itu diupayakan, dikembangkan. Dikembangkan 5 jadi 5, 2 jadi 2, 1 jadi 1. Jangan cuman ada 1 terus disimpan, "Aduh memang aku nggak bisa, aduh memang aku bodoh di sini," atau akhirnya melabel diri. Jangan, karena itu pun tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Kita dikasih 1, kita cuma bisa 70, kita kerjakanlah 70. Maka kelemahan itu Tuhan bisa pakai, tetap akan dengan kamu mengusahakan yang terbaik, nama Tuhan yang dimuliakan. Karena iya, di dalam pergumulanmu, kesulitanmu, kamu tetap mengandalkan Tuhan. Kita bisa juga katakan seperti itu, Bu Ena, dalam iya. apa ya, dalam pembimbingan dengan mereka. Wow, terima kasih banyak Bu Dian untuk materi hari ini yang sangat luar biasa sekali, boleh memberkati Bapak Ibu yang mendengarkan. Jikalau mungkin ada anak didik kita atau anak kita sekalipun, atau anak rohani kita yang dalam, eee,
masalah atau seperti yang sudah kita dengarkan kesulitan belajar, marilah kita boleh menjadi pembina yang baik, menjadi orang tua yang baik untuk mendampingi mereka, menolong mereka, bahkan memberikan mereka pengertian bahwa sesungguhnya mereka juga sangat-sangat berharga di mata Tuhan dan mereka punya kelebihan di bidangnya masing-masing. Baik, Ibu Dian, jikalau ada closing statement dari Ibu untuk menutup program hari ini, silakan Ibu Dian. Setelah itu mohon kesediaannya nanti untuk mengucap syukur di dalam doa. Terima kasih Bu Ena. Iya Bapak Ibu, kita udah dengar bahwa ada banyak faktor yang dapat menyebabkan anak-anak itu mengalami kesulitan dalam belajar, baik itu faktor internal ataupun faktor eksternal. Walaupun ini menjadi sebuah kesulitan, tapi kita jangan putus asa dan menyerah. Kenali pola anak dalam belajar, kenali cara anak dalam belajar, dampingi dia, berikan kasih dan juga pendampingan ketika dia punya semangat belajar dengan segala tadi ya kesulitannya, tetap anugerah Tuhan itu cukup buat anak-anak kita bisa melewati proses pendidikan ini, baik itu di dalam sekolahan ataupun dalam rumah masing-masing. Biarlah anugerah Tuhan terus melimpah buat anak-anak kita di dalam masa mereka tumbuh kembang, di dalam masa mereka belajar, bukan hanya akademik yang mereka kejar, tapi terlebih adalah hati yang takut akan Tuhan, hati yang kenal sama Tuhan, hati yang akhirnya juga kenal akan dirinya sendiri hingga anak-anak kita juga kenal setiap kelebihan dan kekurangannya dia bawa untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekian, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan hari ini kami boleh sekali lagi bersama-sama belajar. Tuhan banyak pergumulan, banyak faktor-faktor yang dapat menyebabkan anak-anak kami sulit dalam belajar. Baik itu belajar formal ataupun belajar informal. Tuhan, jikalau pada malam hari ini kalau ada guru-guru yang mendengar, Tuhan pakai setiap guru-guru yang sudah Tuhan panggil untuk boleh menjadi pendidik, pengajar. Kiranya Tuhan berikan hati yang sungguh-sungguh, sehingga ketika mereka mengajar, ketika mereka mendampingi anak-anak didik mereka boleh dengan hati daripada Tuhan itu, mereka mendampingi, mengenali, bahkan mereka juga dapat mentransferkan bukan hanya ilmu, bukan hanya akademik yang dikejar, tapi teladan, bahkan mentransferkan visi hidup, iman yang takut akan Tuhan, sehingga anak-anak dapat melihat itu dan akhirnya pelajaran yang anak-anak pelajari juga menjadi sebuah berkat ya Tuhan dalam kehidupan mereka. Kalau pada malam hari ini yang mendengar ada orang tua, Tuhan, kami sebagai orang tua, kami penuh dengan kelemahan, kami penuh dengan kekurangan, Tuhan tolong kami ya Tuhan. Berikanlah kami hati yang peka dengan anak-anak yang Tuhan percayakan dalam keluarga ini. Sehingga Tuhan pakai setiap orang tua yang mendengar pada malam hari ini, mereka boleh diberikan kekuatan, semangat daripada Tuhan di dalam mendampingi, mengasihi, bahkan menjadi support sistem yang pertama di dalam kehidupan anak-anak. Ketika anak-anak mengalami kesulitan, mereka tahu mereka dapat lari dan bercerita kepada papa mamanya. Tuhan, kami menyerahkan setiap keluarga, setiap sekolah, guru ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pakai mereka di dalam dunia pendidikan ini untuk dapat terus ya Tuhan mendidik, membawa anak-anak untuk mengasihi Tuhan, untuk takut akan Tuhan menjadi tujuan hidup pertama mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami memohon dan bersyukur. Amin. Terima kasih sekali lagi Ibu Dian untuk materi yang sangat luar biasa menjadi berkat buat kita malam hari ini. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mendengarkan kembali tayangan ini, silakan kunjungi YouTube Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia. Dan sampai ketemu di Jumat depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.